Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu, PNS P3K, TNI Polri, para pensiunan, dan para pejabat negara di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi ini ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana banyak pertanyaan terkait dengan pemberian THR serta gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini, setelah terbit peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pada tahun 2025 tahun ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira komponen yang termasuk bagian dari pencairan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Jadi langsung pada informasinya Bapak Ibu ya, kalau selama ini banyak bertanya terkait dengan komponen THR 2025, maka pada peraturan pemerintah nomor 11 ini jelas kepada Bapak Ibu apa saja yang menjadi bagian yang didapatkan oleh Bapak Ibu selain daripada THR yang terdiri dari gaji bulanan. Jadi mari kita saksikan bersama Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Ini nantinya terdapat pada pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023. Nah, sebelumnya mari kita lihat pasal 2 Bapak Ibu. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada pertama aparatur negara, kemudian para pensiunan, berikutnya penerima pensiun, dan para penerima tunjangan. Ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini tentunya kita wajib ketahui apa saja ya dan siapa saja yang memang benar-benar berhak untuk mendapatkan hal demikian. Pada pasal 3 diatur bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A terdiri dari PNS dan calon PNS, kemudian para P3K, berikutnya prajurit TNI, berikutnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang berikutnya adalah para pejabat negara. Nah, di pasal 9 diuraikan kepada seluruh Bapak Ibu apa saja yang termasuk pada komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2025 sebagaimana yang telah diatur pemerintah dalam peraturan nomor 11 ini. Jadi di sini jelas kepada Bapak Ibu semuanya apa saja yang menjadi komponen THR nantinya Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat bersama. Nah, di sini disampaikan pada pasal 9, pertama, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas, pertama yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, berikutnya tunjangan pangan, seterusnya tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan yang terakhir adalah tunjangan kinerja. Kesemuanya sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Kemudian yang kedua, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok, berikutnya tunjangan keluarga, seterusnya tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Nah, itulah komponen-komponen THR yang akan diberikan kepada Bapak Ibu pegawai negeri sipil, para P3K, TNI Polri, para pensiunan di tahun 2025 tahun ini, yang disampaikan bahwa ini nantinya akan dicairkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang telah resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu dicairkan mulai 17 Maret 2025 bulan ini di tahun ini juga. Nah, Bapak Ibu, tentunya mengenai tunjangan kinerja yang merupakan komponen THR serta gaji ke-13 untuk Bapak Ibu PNS P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Tentu itu semuanya disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa yang telah diputuskan dalam peraturan ini, itu wajib disesuaikan dengan pangkat ya, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tunjangan kinerja itu disesuaikan dengan kelas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah. Tentunya berdasarkan kelas jabatan yang telah diatur Bapak Ibu, maka sedemikian juga nominal tunjangan kinerja yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu, pegawai negeri sipil, para P3K, TNI Polri, para pejabat negara dalam hal sebagai komponen THR pada tahun 2025. Jadi kesemuanya telah diatur dalam pasal 9, baik yang menerima THR yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, demikian juga dengan yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi itulah informasi terbaru terkait dengan kejelasan THR serta komponen THR serta gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Selamat kepada seluruh Bapak Ibu yang telah terdaftar sebagai personil penerima THR pada tahun 2025 tahun ini, yang segera akan meluncur di rekening Bapak Ibu pada 17 Maret 2025 tahun ini. Demikian informasinya, dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa bersyukur atas segala hal yang telah diprogramkan oleh pemerintah demi kesejahteraan Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, para pensiunan, dan para pejabat negara, demikian dengan para penerima tunjangan dan penerima pensiun. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.